Kita hidup di zaman yang nyaman. Cuaca panas, tinggal nyalain AC. Tapi pernah nggak sih kamu mikir, siapa yang pertama kali kepikiran nyiptain alat secanggih itu? Dan lebih penting lagi, kenapa dia bikin AC? Tujuan awal AC diciptakan itu bukan buat bikin kita tidur nyenyak atau kerja adem. Nggak ada hubungannya sama kasur empuk, minuman dingin, atau rebahan di siang bolong. Cerita ini dimulai di awal abad ke-20, di kota Brooklyn, New York. Ada satu pabrik percetakan yang lagi frustasi berat. Masalah mereka tuh sepele tapi krusial banget. Setiap kali musim panas datang, kelembaban udara meningkat drastis. Akibatnya, kertas jadi melebar atau menyusut secara acak. Tinta cetak jadi nggak nempel sempurna, bahkan sering belepotan. Bayangin kamu udah nyetak ribuan majalah, tiba-tiba warnanya buram, fontnya lari-lari, dan hasilnya gagal semua. Rugi bandar. Pabrik ini butuh penyelamat. Dan datanglah seorang insinyur muda umur 25 tahun, Willis Carrier. Carrier bukannya bikin alat pendingin biasa. Dia mikir lebih jauh, gimana caranya ngontrol kelembaban udara dan suhu sekaligus. Dan dari sinilah cikal bakal AC modern lahir. Dia menciptakan sistem yang menggunakan udara dingin dan kumparan berisi air dingin untuk menurunkan suhu serta mengatur kadar uap air di udara. Tiba-tiba, ruangan jadi lebih kering dan stabil. Tinta nempel sempurna. Produksi cetak kembali lancar. Tapi efek samping dari alat ini nggak kalah penting. Ruangan jadi sejuk banget. Para pekerja lebih nyaman. Mesin nggak gampang rusak. Dan Carrier pun sadar, alat ini nggak cuma bikin tinta nempel, tapi juga bikin manusia betah. Dari sinilah konsep AC pelan-pelan berevolusi. Tahun demi tahun, Carrier mengembangkan teknologinya. Awalnya dipakai di industri tekstil, percetakan, dan farmasi. Tapi titik balik besar datang di tahun 1925. Sebuah bioskop legendaris di New York bernama Rivoli jadi tempat hiburan pertama yang pasang AC. Gimana hasilnya? Ledakan besar. Penonton rela antre panjang bukan karena filmnya, tapi karena pengen ngadem. Bioskop lain pun ikut-ikutan. AC jadi daya tarik utama. Dan akhirnya, sistem pendingin ruangan ini mulai merambah kantor, hotel, hingga rumah-rumah mewah. Tapi waktu itu, AC masih dianggap barang mewah. Cuman orang kaya atau gedung elit yang bisa pasang. Baru setelah Perang Dunia Kedua, produksi AC dipercepat dan biayanya turun. Baru deh masyarakat umum mulai bisa nikmatin. Yang menarik, teknologi AC juga berperan besar dalam mendorong modernisasi dunia. Gedung pencakar langit, tanpa AC, mustahil orang bisa kerja nyaman di lantai 45. Data center yang penuh server komputer, tanpa suhu stabil, komputer bisa meledak karena overheat. Penyimpanan vaksin dan obat-obatan butuh suhu sangat spesifik, dan AC jadi kunci utama menjaga kestabilan lingkungan di ruang steril. Dunia kita, yang hari ini terasa nyaman dan canggih, sebagian besar didukung oleh teknologi pengatur suhu dan kelembaban ini. Willis Carrier mungkin nggak pernah membayangkan ciptaannya bakal mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan modern. Dari pabrik tinta sampai kantor Google, AC udah jadi penyelamat dalam banyak cara. Kalau kamu suka cerita unik dan sejarah teknologi yang bikin kita mikir ulang soal hal-hal sehari-hari, jangan lupa like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.